Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di dalam materi AMC ya. Di dalam materi AMC kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang di mana sebelumnya sudah membahas mengenai, mmm, event marketing ya. Di dalamnya kita pernah kemarin bikin proposal event marketing. Nah, di sini saya akan melanjutkan di pertemuan 11 yaitu interactive marketing. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa interactive marketing dan juga mobile marketing ini adalah tool marketing tool AMC yang paling dekat dengan kita saat ini. Kenapa enggak? Karena memang setiap pembelian bisa kita bilang itu pasti kita akan search dulu ya terkait knowledge-nya, terkait harganya dan lain sebagainya lewat mobile yang memang biasa kita pakai. Nah, ada beberapa learning objektif di sini. Yang pertama, memahami konsep dan karakteristik dari interaktif marketing itu sendiri, kemudian menganalisis strategi mobile marketing, kemudian ada merancang kampanye dan evaluasi. Nanti mungkin di sini saya akan integrasikan ke dalam tugas yang akan teman-teman lakukan. Nah, kembali ke dalam definisi dari interaktif marketing, itu merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang memungkinkan interaksi dua arah. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu bahwa ketika teman-teman sedang melakukan proses pembelian gitu ya, misalnya sedang buka Shopee, sedang di GoFood atau mungkin, ada apa namanya, beli sesuatu gitu ya yang sifatnya mungkin jasa juga, lalu di situ ada berbagai macam chat gitu yang bisa kita komunikasikan dengan penjual gitu. Itu adalah bentuk dua arah yang bisa kita sebut sebagai interactive marketing. Sehingga interactive marketing ini memang punya karakteristik ya, yaitu real time interaction. Jadi di mana pun waktu kita, apa namanya, melakukan transaksi, melakukan ngobrol gitu ya, jadi di waktu itu saat itu juga gitu, dan personalization sifatnya. Jadi memang kita bisa dengan mudah meng-customize apa yang konsumen itu mau. Kita sebagai konsumen juga kan lebih mudah ya untuk mengkomunikasikan ke penjual apa yang kita mau. Kemudian measurable result. Measurable result itu di sini adalah maksudnya ketika kita melakukan interaktif marketing secara langsung, maka kita bisa mengukur betul-betul bagaimana respon dari customer kita. Apakah satisfied atau enggak, apa terbantu atau enggak. Makanya kalau dari kita setelah melakukan pembelian atau mungkin setelah mengkonsumsi service gitu ya, itu banyak sekali, produk brand yang memang menawarkan measurable, result dari apa yang sudah mereka tawarkan ke kita sebagai konsumen. Sehingga di sini kita kayak semacam bisa kasih feedback gitu ke mereka. Nah, itu adalah bentuk, interaksi marketing yang cukup measurable, result-nya itu terlihat. Kemudian ada customer engagement fokus. Nah, karena memang kita itu personalize sifatnya, kita real time juga, saat itu juga yang waktu di mana konsumen memang sedang membutuhkan, sehingga engagement dari si konsumen ini juga biasanya akan meningkat, gitu ya. Nah, eee, ini adalah evolusi tradisional ke interaktif marketing. Jadi, sebelum jauh ke masa sekarang ini, di mana kita semua sudah sangat mudah melakukan interaktif marketing gitu ya, baik sebagai konsumen maupun penjual. Tapi tentunya di masa yang zaman dulu itu adanya traditional marketing dan jangan salah traditional marketing ternyata di kelas, sebelumnya saya pernah menanyakan, "Pernah nggak atau masih nggak teman-teman nonton TV gitu ya dengan radio?" Dan jawabannya beberapa memang masih melakukan itu. Jadi meskipun kita sampaikan bahwa itu traditional marketing, tapi bukan berarti udah nggak dipakai sama sekali ternyata. Bahkan beberapa masih ada yang setiap hari masih menonton TV, setiap hari masih melihat radio gitu. Nah, yang jadi concern di sini adalah ketika traditional marketing itu one way communication, sedangkan interactive marketing itu selalu two way communication. Nah, salah satunya adalah digital platform yang sekarang luar biasa banyak mulai dari sosial media, e-commerce, website dan lain sebagainya untuk mempermudah komunikasi antara buyer dengan seller. Nah, ada beberapa perbedaan kunci di sini, di mana yang pertama yaitu kontrol berada di tangan konsumen ketika dia ada di dalam interaktif marketing. Tapi kalau traditional marketing ya udah
Kita sebagai konsumen hanya bisa mendengarkan, sebagai produsen atau brand pun juga yang penting kita kasih informasi kan ke mana ke customer kita gitu. Tanpa kita tahu mereka tuh dengerin apa enggak, suka apa enggak, feedbacknya kayak gimana gitu. Tapi di two way communication ini seller atau apa pemasar itu cukup harus bisa menyesuaikan apa yang dimau sama konsumen. Nah, makanya kontrol itu di dalam konsumen. Kenapa? Karena ya udah kita nurutin apa aja yang memang konsumen itu tanyakan, konsumen itu mau, konsumen itu komunikasikan gitu. Nah, kemudian yang kedua adanya feedback langsung dan terukur. Tentu ini juga jadi satu hal yang jadi pembeda sekali antara tradisional dan juga interaktif marketing yang tadi saya sampaikan. Ketika kita dengan melakukan interaktif marketing, kita bisa dengan mudah langsung menanyakan apakah mereka sudah cukup jelas atau belum sama promosi kita, sama informasi kita gitu. Nah, yang ketiga adalah personalisasi konten. Dari adanya interaktif marketing ini, kita akan sebenarnya tahu mana orang yang mau kita kasih promosi dan dengan gaya seperti apa. Ya, contohnya dengan misalnya kita punya apa namanya, punya sosial media gitu ya, yang mana di dalamnya ada banyak sekali follower dan kita bisa tahu, kita bisa tracking mereka rata-rata mereka itu siapa. Akhirnya kita pun bisa dengan mudah, lebih mudah untuk personalisasi konten yang mau kita sampaikan ke masyarakat terkait produk kita. Yang keempat adalah cost effective targeting. Nah, ini kembali ke dalam biaya yang harus dikeluarkan. Balik lagi kalau namanya traditional marketing itu kan dia mass marketing. Jadi penyampaiannya satu untuk semua. Memang luar biasa mahal, apalagi kayak TV, radio, kalau kita kasih iklan itu kan mereka kita harus bayar mahal banget ke mereka. Beda dengan misalnya kita masuk ke influencer atau KOL itu ya, kita bayar mereka pasti tidak akan semahal kalau kita bayar di TV. Ya walaupun itu tergantung KOL-nya siapa ya. Tapi kalau masih di tahapan mikro gitu, apalagi itu masih sangat minimalis cost gitu yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan segmen yang memang sudah terukur gitu ya. Karena kita tahu siapa followernya, siapa yang suka sama orang tersebut, sehingga yang tertarik pun juga akan bisa terukur. Bener apa enggak sih proses komunikasi pemasaran tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada satu contoh namanya ada Aqua, itu satu satu iklan yang dikampanyekan oleh Aqua di mana dia cukup bervariasi, baik tradisional maupun interaktif marketingnya juga dia ada. Nah, tradisionalnya itu dengan apa? Dengan dia pasti masih melakukan iklan-iklan di televisi, di radio gitu ya. Tapi selain itu ternyata si Ada Aqua ini dengan hashtagnya itu dia juga mencoba untuk mengencourage orang untuk mau membuat user generate content atau UGC. Nah, UGC inilah yang juga menjadi bagian interaktif marketing di mana orang di-encourage untuk akhirnya mau membuat konten dari ada Aqua, lalu ada something special mungkin di dalamnya yang bisa di-share ke orang tersebut. Nah, disinilah salah satu contoh brand yang mana mereka tidak hanya ke traditional marketing ataupun tidak hanya ke interaktif marketing, tapi bahkan dia kedua-duanya juga dipakai. Tapi tentunya biasanya brand besar ya, yang masih memang menggunakan dua hal itu. Oke, nah ini adalah komponen interaktif marketing ada beberapa. Yang pertama website marketing, ya. Yang kedua ada email marketing, ada social media marketing, ada SEM atau search engine marketing. Pada dasarnya, komponen interaktif marketing ini sudah sangat familiar pastinya di teman-teman ya. Jadi dari beberapa ini dari kesemuanya kita bisa melakukan interaktif marketing dari tools-tools ini, dari komponen-komponen ini. Contoh misalnya website marketing itu kan pasti ada landing pages-nya. Ada misalnya terhubung sama e-commerce platformnya gitu ya. Ada corporate website-nya. Jadi kita bisa terinformasi ke CP-nya, ke informasi ke tentang di mana lokasi pabriknya, tokonya gitu ya. Nah, itu tentunya bisa sangat membantu orang untuk berinteraksi di sana. Kemudian ada email marketing, kita tahu bahwa sampai sekarang walaupun email marketing ini cukup
lama ya, sudah sangat lama dilakukan, tapi sampai sekarang masih banyak yang menggunakan email marketing. Bahkan di brand-brand besar juga nggak mengurangi email marketing yang mereka lakukan, seperti mengirimkan newsletter campaign gitu ya ke setiap email yang memang sudah pernah beli misalnya. Melalui misalnya kalau ada ulang tahun kita selalu dikirimin apa gitu ya, informasi yang intinya mengencourage lagi orang itu untuk akhirnya mau membeli. Automated email juga personalized messaging itu juga dilakukan. Contohnya misalnya adanya nama di situ. Nah, itu bisa untuk menjadi salah satu proses interaktif marketing yang dibangun. Social media marketing ini udah pasti jagonya teman-teman semua, di mana di dalam interaktif marketing bisa sangat mungkin dilakukan di dalamnya. Adanya konten, community building, ya, banyak brand-brand yang memang membuat komunitas-komunitas di dalamnya untuk agar si konsumen itu saling bercakap. Si konsumen itu saling berkomunikasi, sehingga brand juga dengan mudah bisa tahu, bisa paham sebenarnya apa sih yang mereka rasakan dengan melihat obrolan mereka. UGC tentunya di sini juga bisa jadi bagian dari interactive marketing dan influencer collaboration. Yang terakhir ada search engine marketing, ada search engine optimization, pay per click, keyword targeting, dan juga local search optimization. Jadi di sini adanya berbagai macam tools ini, harapannya itu bisa adanya komunikasi dua arah baik dari brand dan juga konsumen ataupun dari pemasar terhadap konsumen gitu. Nah, ini adalah keunggulan dari interactive marketing, targeting yang presisi pasti ya, karena kita bisa lebih mudah info ke orang tersebut dan kita juga pasti dengan lebih mudah tahu maunya orang itu tuh apa. Terus measurement yang akurat, tentunya kita bisa mengukur dia sudah cukup atau belum gitu ya sama pemasaran kita, sama promosi kita gitu. Terus ada cost efisiensi, tadi kita bisa membandingkan harganya yang cukup beda besarnya. Besarnya itu cukup banyak gitu ya antara tradisional sama interactive marketing. Real time optimization itu pasti karena karakteristik dari interactive marketing adalah real time. Kita bisa dengan saat itu juga berkomunikasi ke konsumen. Dan yang terakhir enhance customer relationship. Nah, itu tadi terkait dengan interactive marketing dan di sini kita akan lanjut mengenai mobile marketing fundamental. Nah, pengertiannya sendiri adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan perangkat mobile untuk mencapai target audience. Nah, ini tentu sangat dekat dan relate banget sama teman-teman semua. Kemarin di kelas sebelumnya saya tanya eh pembelian terakhir apa teman-teman itu di mana? Nah, rata-rata dia bilangnya ya melalui online aja, Bu, gitu. Walaupun ada juga yang pergi beli makan offline gitu ya, tapi banyak juga mayoritas untuk beli-beli kebutuhan gitu, mereka sudah switch ke online. Sehingga di sini perangkat mobile ini cukup sangat bisa membantu orang akhirnya membeli sesuatu ataupun tidak sebenarnya gitu. Nah, ini ada mobile ekosistemnya, ada smartphone, ada mobile apps, mobile website, SMS, location based service. Nah, ini ada data yang menjelaskan terkait dengan mobile consumer behavior. Jadi di sini disampaikan bahwa sampai tahun 2025 pada April itu apa namanya di We Are Social ini menyampaikan bahwa peningkatan downloader itu cukup tinggi ya. Kemudian upload sesuatu juga cukup tinggi. Di sini pada dasarnya penggunaan internet itu cukup meningkat, penggunaan mobile akhirnya juga cukup meningkat. Nah, kalau kita lihat di Google Search kita sendiri, itu luar biasa consumer journey itu bisa dilihat gitu ya. Kayak orang membuka handphone, dia bisa tanya apapun di sana. Bisa tanya tentang hal yang mereka nggak tahu, bisa tanya tentang tempat yang akan mereka tuju, bisa menanyakan tentang apa yang sedang mereka lalui saat itu. Mereka mengkonfirmasi dengan pertanyaan, mungkin ini apa sih maksudnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga bisa mengkonfirmasi keinginan pembelian yang akan dilakukan. Jadi luar biasa sekali consumer behavior melalui mobile sekarang tuh eh
bisa dibilang penentu lah ya. Walaupun memang sebenarnya bukan selalu di online landing page gitu, tapi terkadang kita memilih buy online itu kan juga cukup sedikit banyak membantu ya. Jadi nanti orang itu akan membeli di offline store-nya udah dengan informasi yang dia peroleh sebelumnya. Nah, di sini ada mobile marketing channel dan taktik. Yang pertama pada mobile advertising. Nah, di sini maksudnya adalah marketing itu bisa dilakukan melalui mobile dengan berbagai hal. Yang pertama mobile advertising. Nah, di sini ada in-app advertising, ada mobile search ads. Kalau in-app advertising itu semacam advertising yang ada di dalam aplikasi yang ada di dalam HP kita. Itu pasti kadang-kadang pop up, kadang-kadang kadang annoying juga sih ya. Ada beberapa yang kayak misalnya detik.com itu menurut saya banyak banget yang annoying banget. Kayak kita kalau buka terus tiba-tiba ada iklan dan iklan susah banget diklik X gitu ya karena kayak ngumpet X-nya di sebelah mana gitu. Dan gak cuma detik.com, misalnya kayak teman-teman punya game gitu ya. Kadang sedikit banyak kalau misalnya nggak premium, dia akan selalu mengeluarkan advertising tersebut dalam bentuk apapun. Kemudian ada mobile search ads, yaitu terkait dengan ketika kita menggunakan misalnya Google Search untuk mencari tahu sesuatu, sehingga di situ kan pasti akan ada muncul berbagai pilihan dan ya pasti yang pertama itu ada ads pasti yang masuk ke dalam jajaran utama. Kemudian local search optimization itu terkait dengan ketika kita masuk di suatu wilayah gitu ya, itu biasanya suka ada yang memang mencari atau mengkondisikan handphone kita terinformasi hal di lokalisasi tersebut. Gitu ya, voice search optimization terkait dengan kita bisa melakukan recording untuk menanyakan sesuatu. Nah, itu juga cukup bisa membantu kita sebagai konsumen ya, pun sebagai penjual atau buyer atau provider marketing juga harus menyiapkan gimana nanti pas waktu proses seperti itu produk mereka yang akan dipilih. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada SMS atau MMS marketing. Itu juga sekarang masih banyak sekali dipakai. Nah, kemarin dari kelas sebelumnya saya coba lihat survei di beberapa anak. Ternyata dengan provider-provider tertentu yang memang cukup banyak dipakai di Indonesia, dia menawarkan SMS marketingnya cukup lebih banyak dibandingkan provider baru, provider yang sedikit penggunanya gitu. Nah, coba teman-teman silahkan bisa dicek di SMS-nya, ada marketing apa yang masuk gitu. Ini lanjut juga masih ke mobile apps marketing ya, ada App Store gitu ya, yang membantu untuk mengoptimalisasi kinerja dari HP itu sendiri. Nah, di dalamnya juga ada in-app marketing, push notification strategy, dan juga apps engagement campaign. Selanjutnya untuk mobile social media marketing yaitu ada platform-platform digital marketing ya, kemudian mobile first content creation dan social commerce creation. Nah, di sini memang di social media marketing mobile ini bisa dibilang dia paling sering digunakan sekarang ini. Bahkan bisa dibilang setiap brand itu punya gitu ya. Setiap brand itu punya social media marketingnya. Nah, itu saja. Silakan untuk selanjutnya teman-teman bisa diskusi terkait dengan eh apa topiknya. Jadi teman-teman evaluasi strategi mobile marketing brand di Indonesia. Instruksinya setiap kelompok memilih satu brand Indonesia yang aktif dalam mobile marketingnya. Lalu analisa keempat ini yang terakhir nggak usah, yaitu mobile marketing channel yang digunakan, target audience, konten strategi, dan customer engagement tactic. Sertakan nanti bukti-buktinya bisa disampaikan berbagai macam bukti screenshot gitu ya, gitu. Untuk brandnya nanti bisa silahkan teman-teman pilih, setiap kelompok bisa harus berbeda. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.